Kisah yang akan saya uraikan, yang akan saya sampaikan ini adalah kisah nyata, karena saya langsung mendengar dari salah satu putra dari beliau, seorang ibu yang di akhir-akhir usianya harus sendirian tinggal di dalam rumahnya. Dia memang punya banyak anak, tapi seluruh anak-anak beliau jauh di luar kota, ada yang di luar pulau. Hari-hari beliau hanya menyiram beberapa pohon bunga di depan rumahnya, kemudian merawat beberapa tanaman di sekitar rumahnya. Ada tomat, ada pohon cabai, ada pohon jahe, disiram pagi sore, disiram pagi sore. Ada 2-3 ekor ayam, dikasih makan pagi sore, sendiri dalam kesunyian panjang. Tidak ada teman. Suami sudah mendahulunya sekian puluh tahun yang lalu. Kemudian anak-anak yang diharapkan hanya bisa telepon, baru bisa pulang dan berkumpul hanya ketika Idul Fitri. Itu pun tidak semuanya bisa datang. Sendiri. Menjelang maghrib, beliau hanya duduk di kursi tamu, memandang foto-foto. Foto-foto anak-anaknya. Ketika saya dengar ini, saya menangis, Mas. Sambil berharap saya tidak akan punya kisah seperti ini. Anaknya yang bercerita ini sekarang sedang dalam penyesalan panjang. Bahkan seluruh adik-adiknya. Kenapa? Karena sekian hari sang ibu tidak lagi menjawab WhatsApp anak-anaknya. Ada apa? Ditelepon tidak diangkat. Di video call tidak lagi bisa diangkat. Ada apa? Mama, kenapa? Akhirnya sang anak menyuruh tetangganya untuk melihat. Kata tetangganya, pintu pagar masih tertutup. Sudah Bapak lompat saja. Lompat. Diketuk pintu rumah, masih terkunci. Didobrak saja, didobrak. Tidak ada siapa-siapa. Di kamar, di ruang tamu, di dapur. Tapi kamar mandi terkunci. Didobrak saja, didobrak. Sang ibu telah tergeletak di dalam kamar mandi tanpa nyawa. Menunggu anak-anak di luar kota yang jauh, apalagi di luar pulau yang lebih jauh lagi, tidak mungkin. Sementara jenazah harus segera dimandikan dan dimakamkan. Akhirnya sang ibu pun disolatkan, dikuburkan tanpa kehadiran seorang pun dari anak-anaknya. Dan hari ini sang ibu masih sendiri dalam kesunyian yang lebih panjang. Hadirin, bagaimana tidak dalam kesunyian yang lebih panjang? Karena sang ibu harus menunggu waktu yang tidak jelas.
berapa lama lagi, butuh berapa ribu tahun lagi harus berkumpul dan bertemu kembali dengan keluarganya. Dan yang pasti sang ibu telah mengalami kesedihan ketika sendiri di rumahnya, dan hari ini kesedihan ketika tidak lagi bersama siapapun di dalam kuburnya. Lebih sedih lagi ketika beliau mendengar seluruh yang mengantar kepusarannya pelan-pelan meninggalkannya. Hadirin, tentang sendiri di rumah mungkin kita bisa menghindar. Tentang terus bersama ketika di rumah kita bisa rencanakan. Tentang selalu ada teman, selalu ada kawan, selalu ada suara anak, cucu yang setiap hari menghibur kita bisa kok merencanakannya. Tapi bahwa ada suatu hari di mana kita benar-benar akan sendiri dalam kesunyian panjang, tidak akan pernah bisa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'an ni'alihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika suatu jenazah, jika seorang mayat sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya, keluarganya, anak cucu yang mengantarnya mulai berpaling dan pergi meninggalkannya, maka dia, jenazah ini, mayat ini akan mendengar derap langkah dan suara sandal-sandal mereka. Adakah kesedihan yang lebih menyedihkan dibanding hari itu? Tidak ada. Adakah lagi duka yang lebih mendalam dari saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Ini kesedihan paling menyedihkan, duka paling mendalam. Ketika kita yang terbungkus kain kafan itu sedang diletakkan di dalam kubur, ditimpuki tanah, dan kemudian kita diberi Allah kemampuan untuk mendengar derap langkah dan suara sandal orang-orang yang mengantar. Yang di atas itu ada keluarga, ada orang-orang yang selama ini kita cintai. Ini hadis sahih yang kita telah sering mendengar. Dan itulah hidup kita yang sesungguhnya. Karena mati hanya sekali saja, ketika ruh terpisah dari badan di atas tempat tidur. Setelah diletakkan di dalam kubur, maka ruh akan kembali untuk menjawab pertanyaan malaikat penghuni kubur. Dan sebelum malaikat itu datang, siksaan pertama adalah mendengar derap langkah kaki orang-orang yang mengantar. Yang di sana ada suara
sendal, suara khas dari keluarga kita. Ibu-ibu hadirin, seharusnya saya berangkat umroh Sabtu kemarin. Sepertinya doa keluarga, bahkan doa ibu saya tidak berangkat. Sepertinya. Dan memang bilang begitu. Kata ibu, udah lah. Kata ibu saya, udah lah. Ibu saya itu menghitung sekian jam saya tidak sungkem, sekian hari saya tidak berkunjung. Dihitung karena betapa yang teramat menyiksa beliau tidak ketemu dengan anak. Tersiksa tidak ketemu dengan anak, dihitung. Wallahu a'lam, kok akhirnya umroh saya diundur. Nggak tahu kapan. Anehnya, saya bersyukur dan seneng banget. Kenapa? Karena betapa tersiksanya diantar ke bandara, kemudian dada-dada dan berpisah. Betapa berat. Meskipun begitu landing di Jeddah, yang pertama kali saya call adalah anak-anak. Meskipun masih ada kesempatan 10 jam kemudian, 11 jam kemudian, landing di bandara airport Madinah, yang pertama saya call adalah ibu. Tapi tersiksa. Maunya saya, pinginnya saya, semua ikut terbang. Duduk satu pesawat. Kemudian, ya satu hotel. Kemudian, ya satu bis ziarah Makkah Madinah. Maunya saya, tawafnya sama-sama. Ada anak-anak di belakang, istri di samping, ibu bapak di depan. Maunya sa'i bersama, wukuf bersama, pulang bersama, nggak kepisah-pisah satu sama lain. Andai kata harus berpisah, toh hanya 12 hari. Tidak lama. Kalau haji, ya 40 hari. Kemudian tiba saatnya untuk bertemu dan berkumpul kembali. Tapi suatu hari, kenyataan itu akan datang. Bahwa kita harus meninggalkan mereka, dikubur sendiri, dan mendengar tawa, suara, bahkan derap langkah kaki melalui sandal-sandal mereka. Apa anda sedih? Demi Allah sedih. Sedih dengan kesedihan yang teramat berat. Dan itulah saatnya kita harus mau sendiri dalam kesunyian panjang. Ibu-ibu hadirin, maaf jika saya harus mengatakan
bahwa sejak saat itu kita harus siap dilupakan oleh siapapun hari ini yang bersama kita. Dilupakan oleh teman pasti, bahkan mungkin lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dilupakan oleh tetangga itu lebih pasti lagi. Dilupakan oleh komunitas yang selama ini bersama-sama dengan kita, iya, itu sudah pasti. Tapi bahkan dilupakan oleh keluarga yang selama ini hidup bersama kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan kita telah berjuang bahkan berkorban nyawa demi mereka. Dilupakan oleh suami, iya. Dilupakan oleh istri, iya. Bahkan akan dilupakan oleh anak-anak. Jika mereka mau datang sebulan sekali saja berziarah, itu sudah baik. Andai mereka mau datang sebulan sekali saja, duduk tenang di pusara dan berdoa panjang buat kita, itu sudah cukup bagus. Bahkan ada yang datang ya menjelang puasa Ramadan saja, sama setelah sholat Idul Fitri. Setelah itu enggak, hilang. Apa ini tidak semakin melengkapi penderitaan kita? Oh, sempurna penderitaan. Hadirin ibu-ibu jamaah syahid rahimakumullah. Maka hari itu tidak akan ada lagi yang akan mengingat kita dengan ingatan yang lebih sempurna selain Allah. Subhanallah. Maka berbahagialah orang-orang yang sepanjang waktunya hanya untuk mengingat Allah. Di tempat yang ramai, dia ingat Allah. Di tempat yang sepi, dia ingat Allah. Ketika sehat, dia ingat Allah. Ketika sakit, dia ingat Allah. Ketika ada, dia ingat Allah. Ketika tidak ada, dia pun masih mengingat Allah. Ketika sedang berbahagia, dia ingat Allah. Ketika sedang bersedih, dia ingat Allah. Tidak pernah dia berprasangka jelek kepada Allah. Apapun kesulitan yang menimpanya, apapun ujian yang menimpanya, apapun musibah yang menimpanya, dia tetap bilang, ya Allah, betapa baiknya Engkau kepadaku.
Betapa engkau tidak pernah salah bikin takdir. Sepahit apapun yang aku rasakan, engkau baik ya Allah. Dia terus berbahagia, dan memang bahagia dengan mengingat Allah. Baginya tidak bisa dia sedetik pun tanpa mengingat Allah, karena satu-satunya yang bikin dia bahagia hanyalah zikrullah, mengingat Allah. Maka hanya orang ini yang tidak akan pernah kesepian di alam kuburnya. Meskipun derap suara langkah-langkah itu akhirnya tidak terdengar kembali untuk selama-lamanya. Khawatir atau takut memang iya. Bahkan Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum wafat berpesan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ketika bapak nanti mati, maka segera dikuburkan. Setelah dikubur, ayahmu minta tolong kepadamu untuk tidak terlalu cepat meninggalkan makam ayah. Kurang apa dengan Umar? Kurang apa dengan Abdullah, anaknya Umar? Tidak ada yang kurang. Dia anak dari sahabat terbaik. Dia anak dari salah satu khulafaur rasyidin. Dia anak dari seseorang yang dijamin masuk surga. Tapi ketika menjelang akhir-akhir kematiannya, masih berpesan kepada anak-anaknya, jika bapak ayahmu telah dikubur, jangan terburu-buru meninggalkan kuburan ayah. Cari seekor onta yang besar, disembelih dekat makam. Kemudian dagingnya kamu bagi-bagikan kepada seluruh yang hadir. Intinya, jangan cepat-cepat meninggalkan kuburan ayah. Betapa Abdullah bin Umar tidak mau segera kehilangan suara derap langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantar jenazahnya. Betapa dia tidak mau cepat-cepat kehilangan suara yang di atas makam itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang sudah mati itu masih bisa mendengar suara orang yang di atas atau tidak? Tapi yang pasti Rasulullah menyuruh kita untuk mengucap salam sebelum masuk kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti kita diperintah untuk datang berziarah dan berdoa di situ. Tapi yang pasti hadisnya sahih bahwa jenazah mayat yang diletakkan di alam kuburnya mendengar suara sandal. Tapi yang pasti ketika Fathul Makkah selesai, Nabi dengan 10.000 pasukan menaklukkan Makkah, dan sahabat lari menjumpai keluarga mereka yang telah terpisah 8 tahun kurang lebih. Nabi tidak. Nabi ketika kembali ke Makkah setelah 8 tahun ditinggalkan, datang ke kuburan Khadijah, bikin tenda, bermalam di situ, dan berkata, berbincang-bincang dengan Khadijah yang sudah wafat. Kata Nabi, ya Khadijah, sedakah engkau benar, Islam akan menang. Ya Khadijah, wahai istriku, wahai Khadijah, insya Allah engkau benar, aku akan menang.
Subhanallah. Bin Umar, putra salah seorang sahabat terbaik. Nah, jangan terburu-buru pulang. Jangan duduk lebih lama. Sebut nama ayah, doakan panjang. Sendiri dalam kesunyian panjang. Maka hadirin, betapa beruntungnya orang yang sedetik pun tidak bisa hidup tanpa Allah, bukan tanpa orang lain. Betapa bersyukur dan berbahagianya orang yang setiap tarikan nafasnya hanya ada Allah. Karena hari itu tidak akan ada lagi yang mengingat-ingat kita selain Allah. Dan ternyata dunia yang dicari, diperjuangkan siang malam sampai tidak sempat ibadah, tidak memberi manfaat apapun. Ternyata yang dibela-belain sampai nggak kenal waktu, hari itu sudah nggak ingat. Sudah putus hubungan, putus kontak. Mana tangisan itu? Hanya sehari, paling tidak 2-3 hari. Setelah itu mereka bernyanyi, mereka happy, mereka pesta. Tidak ada doa. Kalau ada doa, ya karena kondisional sajalah, bareng-bareng yang lain. Maka beruntung banget orang yang seluruh hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu ya Allah, hanya untukmu ya Allah, hanya untukmu. Hadirin, demi Allah, kita sedang menanti saat-saat di mana kita akan sendiri dalam kesunyian panjang. Jangan berharap suami, jangan berharap anak-anak dengan pengharapan yang kelewat besar. Tidak akan. Ya berharap sekedarnya saja. Dan diukur meskipun berharap. Bagaimana cara mengukurnya? Hari ini saja kadang-kadang mereka nggak inget kok. Udah asik dengan dunianya. Udah asik dengan komunitasnya. Kapan mereka nanya, Mama butuh apa? Pa, ayah butuh apa? Bilang. Kapan anak kita? Apalagi menantu. Kita susah besarin anak, kita berkorban tanpa kenal waktu, semua kita beri ke anak. Anak jadi punya istri, punya suami, mana? Nggak ada. Di dunia saja mereka sudah menyiksa. Kita mau berharap apa? Diukur. Maka kita boleh kehilangan semuanya. Bahkan tidak berharap sama sekali. Faiza faraghta fansab wa ila rabbi kafarhub. Hanya kepadamu ya Allah aku berharap. Dan memang hanya Engkau ya Allah
pengharapan terbaik dari semua harapan. Siapa yang akan ngopeni kita kalau tidak Allah? Siapa yang akan menghibur kita saat itu di dalam sendiri, dalam kesunyian panjang, kalau bukan Allah? Siapa yang akan meluaskan kubur kita? Anak-anak, jangankan meluaskan kubur kita, meluaskan kesusahan kita saja enggak. Meluaskan sempitnya dada ini saja enggak. Meluaskan kesulitan saja mereka enggak. Apalagi meluaskan kubur. Siapa hari itu yang akan menerangi kubur kita? Anak-anak? Hah? Sholat saja enggak, ke masjid saja enggak, ngaji enggak, sedekah enggak. Bagaimana mau nerangin kubur kita? Subhanallah. Hari itu kita memang benar-benar sendiri dalam kesunyian panjang. Syekh Hasan Al-Basri suatu hari di siang hari duduk di teras rumah beliau. Masya Allah, saya baca kisah ini berulang-ulang dan syahdu, campur sedih. Kemudian kata beliau, Al-Imam Syekh Hasan Al-Basri, aku melihat ada rombongan yang sedang mengantarkan jenazah. Dan aku melihat di tengah rombongan itu persis di bawah keranda jenazah ada seorang gadis kecil berusia sekitar 10-11 tahun ikut semangat mengantar jenazah. Kemudian besok siangnya aku melihat gadis itu datang lagi, berjalan sendiri, tergopoh-gopoh, seakan-akan dia segera ingin sampai ke tempat tujuan. Saya pun memanggil dia, anakku, bolehkah engkau datang sebentar, duduk singgah di sini? Dia pun mau datang sebentar, duduk bersamaku. Aku bertanya, engkau siapa? Aku anak dari bapak yang kemarin dikubur. Oh, bener. Ada apa? Aku mau ziarah lagi. Oh, baik, silakan berangkat. Akhirnya anak ini pun bergegas menuju kuburan di mana ayahnya kemarin dikuburkan. Dan aku diam-diam mengikutinya tanpa dia tidak tahu. Aku pun menyelinap di balik semak-semak untuk melihat apa yang dia lakukan. Ternyata gadis kecil ini sampai di kuburan ayahnya dan dia langsung merebahkan kepalanya sambil berkata, wahai ayah, kemarin aku yang menemanimu, sekarang siapa? Wahai ayah, kemarin aku yang menyalakan lampu untukmu, sekarang siapa? Wahai ayah, kemarin aku yang menghidangkan air hangat untukmu, sekarang siapa? Wahai ayahku, kemarin aku yang memijit-mijit kakimu, sekarang siapa? Syekh Hasan Al-Basri berkata, aku tidak sanggup mendengarnya.
Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang sebelum gadis itu pulang. Masya Allah. Siapa yang akan menyalakan lampu? Yang akan menemani, memijit-mijit, menghibur? Tidak ada selain Allah. Maka hadirin, betapa hari itu sudah tidak ada lagi teman selain amal soleh, amal ibadah yang hari ini kita lakukan. Pengajian kita hari ini akan menjadi teman di alam kubur. Bacaan Quran kita yang setiap hari selembar kita baca akan menjadi teman di alam kubur. Sedekah kita serupiah akan menjadi teman. Duha, tahajud, puasa sunnah, setiap kebaikan kita hari ini yang kita niatkan hanya untuk Allah akan menjadi teman. Maka tidak rugi berbuat baik sekecil apapun. Ada yang lihat atau tidak ada yang lihat. Tidak rugi. Jangan berhenti berbuat baik, beramal sekecil apapun. Karena semua akan tersimpan, ditulis dan diberikan pahalanya. Tidak rugi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikanmu akan kembali kepada dirimu, bukan kepada orang lain. Orang pertama yang akan menikmati buah manis dari pahala itu kita di alam kubur. Orang pertama di alam kubur yang akan menikmati buah amal ibadah kita, bukan orang lain. Hari itu nggak ada yang peduli selain Allah, yang begitu baik kepada kita. Baik banget Allah itu. Baik, bukan baik banget. Allah itu kelewat baik. Kelewat baik. Nggak ada yang lebih baik dari Allah. Saya kadang nggak cukup ini, pikiran ini, mikir kebaikan Allah. Kok bisa Allah? Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kok begitu baik Allah? Kurang baik? Kurang baik? Sudah baik, kelewat baik kok bisa? Ini sholat sunnah hanya 2 rakaat, tapi siapapun yang mau melakukannya, Allah beri kebaikan, Allah beri pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu anak-anak kita tidak mengerjakan. Dibuang-buang waktunya, dihabiskan waktunya hanya untuk tidur. Bukan tahajud, terlalu jauh. Bukan duha, terlalu jauh. 2 rakaat sunnah. Kurang baik apa Allah? Pingin istana dalam surga. Tidak harus bayar miliaran. Tidak perlu datang ke depan Ka'bah dengan bayar ratusan juta. 12 rakaat duha. Dan boleh putus. 2 rakaat dulu, duduk sejenak. Sambung lagi 2 rakaat, duduk sejenak. Waktunya panjang. Sejak terbit matahari sampai sebelum zuhur. Kurang baik apa Allah? Sebelum tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ighfirli. Semua dosa yang telah lalu, semua dosa meskipun sebesar buih,
di lautan, diampuni oleh Allah. Kurang baik apa Allah itu? Baik, baik banget. Jika kita terus ingat kebaikan Allah, kebaikan Allah, kebaikan Allah, maka nggak ada kesempatan untuk bersedih tentang urusan dunia. Problemmu apa? Masalahmu apa? Tenang saja. Oh, hanya soal dunia.